Apakah kamu pernah merasa lelah, terbebani oleh tekanan dunia, cemas tentang hari esok? Ada sebuah peristirahatan yang tidak bisa ditemukan dalam kenyamanan dunia yang sementara. Ini adalah peristirahatan yang melampaui keadaan kita, melampaui usaha kita, yaitu peristirahatan yang hanya bisa diberikan oleh Kristus. Di dunia yang penuh dengan kekacauan dan tuntutan tanpa henti, Yesus mengundang kita untuk datang kepadanya. Datanglah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, dan aku akan memberi kelegaan kepadamu. Peristirahatan ini tidak ditemukan dalam usaha kita sendiri, tidak dalam pencarian kedamaian duniawi, tetapi dalam mempercayai karya Kristus yang sudah selesai. Dia telah melakukan apa yang kita tidak pernah bisa lakukan. Dia telah membayar harga dosa kita, menawarkan pengampunan dan damai sejahtera yang kekal. Jadi, letakkanlah bebanmu, kecemasanmu, ketakutanmu di dalam Kristus, sehingga kita menemukan peristirahatan yang sejati, bukan hanya untuk tubuh kita, tetapi juga untuk jiwa kita. Oke, baik, shalom semuanya. Orang kedengaran shalom? Oke, coba lihat muka-mukanya kiri kanan, muka-muka diberkati atau tidak? Puji Tuhan ya. Oke, hari ini kita mau belajar mengenai satu topik yang sebenarnya ini topik psikologi, tapi saya sudah berapa kali bawakan ini di beberapa kesempatan ya, beberapa gereja, lalu ada juga dalam salah satu pembinaan di gereja saya bicara soal self-love. Tapi hari ini self-love yang akan saya bawakan lebih khusus, karena saya akan mengaitkan tentang isu self-love ini dengan mental health. Ya, terkadang gini ya teman-teman ya, kita merasa jadi orang-orang yang mentalnya agak terganggu, kita mudah depresi ya, lalu kita mudah berbeban berat sebagai anak muda. Padahal kita itu punya sebuah dunia yang sangat berbeda dengan para orang tua kita. Setuju nggak? Orang tua kita kalau mau dilihat lebih banyak cari uang daripada kita, betul? Tugas kita paling cuma belajar. Tapi kenapa isu mental health ini malah lebih banyak dikenakan sama anak muda? Itu jadi pertanyaan. Dia cari uang enggak gitu? Ya mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah mulai kerja, dia cari uang. Tapi banyak anak-anak muda yang SMP, SMA itu udah mulai terganggu mentalnya. Makanya banyak hal yang membuat akhirnya dirinya tuh seakan-akan rapuh. Di luarnya dia bisa kelihatan oke. Di luar dia bisa ngobrol sama teman-teman yang lain. Tapi hatinya sebenarnya tuh sangat-sangat rapuh sekali. Kena senggol dikit bisa sedih gitu ya. Nggak ditemenin dikit bisa langsung jelek banget deh gitu. Nah, hari ini kita mau belajar apa kaitan mental health yang seringkali ada di dalam kondisi anak muda itu dengan self-love. Teman-teman sadarkah self-love ini adalah hal yang sangat luar biasa dan harus terus kita kembangkan dalam hidup kita. Makanya kenapa banyak orang-orang yang studi di psikologi, mereka selalu berbicara tentang kita itu harus mengasihi diri kita sendiri. Tapi hari ini saya akan coba mengaitkan self-love ini di dalam kaitan tentang Alkitab. Teman-teman jangan pernah lupa, self-love ini bukan konsep dari dunia. Oke, seringkali kita bersalah berpikir, self-love ini mungkin diteriakan oleh banyak orang-orang dunia. Ya, banyak orang-orang influencer atau siapapun, ya psikolog yang teriak-teriak tentang self-love, you harus bisa mengasihi diri, harus bisa mencintai diri. Kenapa? Karena waktu kita bisa mencintai diri, kita akan lebih beres sama diri kita akan lebih mudah, tidak rapuh, dan lain sebagainya. Tapi teman-teman tahu, nanti saya akan kaitkan ini semua dengan Alkitab, karena self-love yang saya temukan, itu sebenarnya bersumber dari Alkitab. Dan percayalah, apa yang dikumandangkan oleh dunia, itu tidak seutuh apa yang Alkitab katakan tentang mengasihi diri sendiri. Dan di akhir saya akan coba tutup dan kaitkan apa kaitan itu semua dengan Injil. Tahu gak, Yesus itu adalah pribadi yang sangat sempurna di dalam urusan self-love. Dan kita mau lihat kaitan Yesus ketika datang dalam dunia. Dia memberikan contoh yang luar biasa, teladan yang sempurna buat kita. Dan dia akhirnya mengenakan kepada kita yang percaya kepada dia. Amin. Hari ini kita mau sama-sama dilawat oleh Tuhan. Amin. Sama-sama katakan amin. Oke, kita berdoa dengan kepala. Tuhan, kami datang kepadamu, kami ingin sama-sama belajar. Roh Kudus, roh yang manis itu senantiasa memimpin hati dan pikiran kami. Kami bisa memahami dengan baik. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, bicara soal self-love itu sebenarnya apa sih? Ya, mungkin teman-teman sudah sering dengar tentang self-love, tapi saya akan coba ulangi dengan sebuah definisi yang lebih yang lebih detail. Ya, self-love itu apa sih? Self-love itu adalah usaha untuk mencintai diri
sendiri. Jadi adalah usaha, jangan lupa ya. Namanya self love berarti adalah usaha. Berarti ada sebuah hal yang teman-teman lakukan untuk mencintai diri sendiri dengan melibatkan aspek ya. Aspek apa aja? Pertama, menyadari diri sendiri. You harus sadar tentang dirimu itu memang adalah pribadi, bukan objek, bukan barang ya, bukan hal yang lain sebagainya. Lalu menghargai diri sendiri. Aspek apa lagi? Percaya diri dan peduli pada diri sendiri. Maka self-love itu merupakan perjalanan atau bentuk proses untuk menggenapi beberapa aspek tersebut. Jadi kalau bicara soal self-love, sebenarnya sederhana. Itu adalah sebuah usaha atau proses teman-teman dalam mengenal dirimu sendiri. Oke? Teman-teman kalau saya tanya sekarang, you kenal gak sama dirimu sendiri? Atau jangan-jangan orang lain lebih banyak kenal tentang engkau? Sadari loh, kalau orang kayak seakan-akan lebih banyak kenal tentang engkau akan lebih kena mental dengan apa yang orang katakan tentang engkau. Sudah, ya kan? Kenapa? Karena kau nggak kenal dirimu. Makanya kenapa itu menjadi sebuah jawaban. Banyak orang yang suka nyinyir, betul gak? Semakin orang terkenal, semakin banyak haters ya sebenarnya. Ya kan? Semakin terkenalnya seseorang, semakin ini jadi orang yang famous. Pasti banyak haters ya di belakang. Mungkin ada orang yang iri dan lain sebagainya. Nah biasanya haters itu aneh-aneh. Suka membangun narasi-narasi yang sebenarnya tidak seperti apa yang kita lakukan. Tapi kalau misalkan you tidak kenal dirimu sendiri, dia tidak kenal siapa kamu, ya, nggak akan ngerti kedalaman hati kamu itu siapa. Percaya, dengan apa yang orang lain katakan tentang kamu tuh bisa kena mental dengan hal itu. Makanya kenapa banyak anak Tuhan akhirnya seperti stroberi, gampang banget benyek, luarnya bagus, tapi giliran kehimpit jadi apa? Jadi hancur, tau? Cepret, hilang gitu loh. Nggak kayak mutiara, kuat, keras gitu loh. Banyak orang kayak stroberi. Orang ngomong apa? Iya, gue kayak gitu ya. Come on, jangan kayak gitu loh. Kenapa? You nggak kenal dirimu berarti. You harus belajar self-love lebih dalam lagi. Jangan dengan apa kata orang, you jadi kena mental. Belum tentu apa yang dia ngomong itu betul. Setuju ya? Ya, terkadang apa yang dia ngomong malah berpengaruh sama hidup kita. Kita kena mental sendiri, akhirnya mental kita terganggu, pikiran kita terganggu, udah deh. Jadi susah kita buat hidup. Kemana-mana kita nggak pede dan lain sebagainya. Nanti kita akan coba lihat lebih dalam. Self-love itu adalah usaha. Teman-teman makanya ada banyak cara. Kalau teman-teman lihat di internet, ini saya kutip saya dari internet ya. Bukan dari saya, tapi saya coba kutip dari internet. Ada salah satu cara untuk menjaga kesehatan mental yang seringkali diberitakan. Teman-teman lihat, fokus dari 4 ini sebenarnya kepada self-love. Kepada engkau mengenal dirimu sendiri. Coba lihat ya. Salah satu solusinya agar kesehatan mentalmu bisa terjaga adalah apa? Merawat diri secara fisik. Tidur cukup, makan sehat, olahraga. Coba lihat kiri kanannya. Sering olahraga enggak? Coba tanya, yuk makan apa? Tiap hari. Siapa yang nggak suka sayur di sini? Oh, aduh, anak-anak muda mah sukanya apa? Steak gue ya. Suka kentang goreng, giliran sayur, aduh nggak ada gitu ya. Coba pikirin. Yuk pikir ya. Andai kata, ini udah merawat kesehatan secara fisik ya, makan doang nggak bener, nggak sehat, makannya nggak mau olahraga, itu namanya udah mencintai diri sendiri. Simpel ya. Ini aspek fisik. Itu yang kedua, mengelola stres dengan teknik relaksasi atau mindfulness. Jadi itu harus bisa mengelola stres. Apa yang menjadi akar dari stresmu gitu. Kamu harus tahu akarnya. Jangan dikit-dikit tuh jadi orang yang gampang stres. Lama-lama jadi stres beneran. Betul gak? Ya kan? Kenapa banyak orang kira jadi kayak, aduh, orang yang paling cepat buat stres. Kenapa? Karena dia memanjakan dirinya untuk cepat stres dari hal kecil. Jangan terlalu lebay lah sama masalah. Saya mau bilang. Oke? Ya, masalah tetap ada. Lu mau SMP, SMA, kuliah, kerja, masalah tetap akan ada. Bahkan kami berkeluarga pun tetap ada masalah. Sampai kapan masalah ada? Sampai kita mati. Sampai semua direstorasi oleh Tuhan. Selesai masalah itu. Makanya gini, waktu orang bilang sama Tuhan doa, Tuhan, aku nggak mau ada banyak masalah. Tuhan jawab, oke, aku jawab. Tapi langsung pindah alam ke surga, mau? Kadang orang doanya gitu kan, Tuhan aku berat banget, aku nggak mau ada masalah lagi. Kalau Tuhan jawab iya, gue pastiin ya, besok pagi lu nggak bangun lagi sih. Kamu nggak mau ada masalah lagi kan? Ya sudah, kamu langsung pergi ke rumah bapak gitu. Itu udah nggak ada masalah lagi gitu. Banyak orang nggak bisa ngelola stres gitu. Menjalin hubungan yang positif dengan orang lain. Ayo, siapa? Ini anak-anak Gen Z ya. Alpha juga udah mulai ya. Itu paling senang jadi orang yang ansos. Diajak komsel susah nggak? Pasti. Ayo, coba lihat kiri kanan. Siapa yang susah diajak komsel? Gereja saya juga ada komsel. Ada beberapa anak yang unik banget ya. Saya kasih tahu. Nanti pulang tempat kami namanya Eagle ya. Namanya Eagle Community. Habis Eagle teman-teman kita komsel ya. Oke kok. Tapi saya perhatiin ya. Dulu waktu kita belum bikin komsel, dengan sekarang kita bikin komsel, ada loh beberapa bocil yang dulu datang sekarang nggak datang lagi.
saya lagi nggak ngomongin sini loh ya. Gereja saya, eagle, oke ya. Eagle. Terus saya coba tanya besok, visit kita ngobrol. Kenapa ya nggak mau datang lagi? Aduh kok, aku nggak seneng ada komsel akhirnya sebenarnya. Kenapa nggak suka? Aku susah buat ngomong, aku enakan sendiri kok. Ya elah. Ini salah satu problem nih. Waktu kamu memilih untuk sendirian, hati-hati waktu kamu ada masalah. Kamu nggak mungkin bisa cerita kepada banyak orang. Salah satu teknik konseling adalah bukan memberikan solusi kepada orang yang sedang konseling kita. Waktu you punya masalah datang ke konselor yang baik adalah konselor yang bukan memberikan solusi kepada kamu. Tapi salah satu cara untuk mengkonseling orang yang paling efektif adalah apa? Mendengarkan dia. Waktu kamu didengar, kamu akan lebih plong pikirannya. Setuju dah? Makanya kenapa waktu ada masalah, terkadang kita suka cari teman buat cerita. Sekalipun teman kita tuh juga bego-bego juga, nggak kasih solusi, ya kan? Pelanga-pelongo gitu kan. Oh iya, sabar aja lah ya. Ini cobaan, ini ujian gitu kan. Harap sabar gitu kan. Ya nggak apa-apa, tapi minimal waktu kita udah nyerocos banyak, betul nggak? Kan ada lega. Orang banyak bilang bagi beban. Ya oke lah bagi beban, tapi minimal bebanmu memang cukup hilang sih. Makanya kenapa kita nggak bisa sendirian? You harus jalin relasi, hubungan. Itu namanya apa? Kamu sadar dirimu itu butuh orang lain. Itu namanya salah satu tindakan kamu cinta sama dirimu. Karena kamu tahu kamu nggak bisa sendirian. Yang terakhir, meminta bantuan jika menghadapi masalah emosional atau psikologis yang berat. Nah, ini juga yang keempat, kita membutuhkan ahli. Sama-sama katakan apa? Ahli. Gini ya, ada beberapa masalah yang memang tidak bisa ditangani oleh temanmu. Ya waktu dengar ceritamu, pelongo. Atau teman yang lebih rohani, udah kita bawa ke dalam doa aja. Nggak apa-apa gitu. Tapi gini, saya mau kasih tahu ya. Ada beberapa memang masalah yang memang tidak bisa ditangani oleh teman-teman yang biasa. Makanya butuh orang-orang yang lebih profesional, yang ahli dalam hal itu. Kalau hal itu berkaitan dengan masalah hidupmu yang cukup berat, datang ke pastor gitu loh. Jangan cuma datang ke teman. Teman solusinya terbatas. Karena dia belum tahu banyak hal. Gitu. Kalau memang lebih berat lagi, saya percaya pastor akan mengarahkan ke psikolog. Gitu. Saya juga sama kok. Saya menjadi jembatan. Kalau ada jembatan yang saya lihat, wah, ini masalah mentalnya udah lumayan parah nih orang ini. Udah harus minum obat. Saya arahin bukan ke psikolog lagi. Kemana? Ke psikiater. Gitu. Enggak masalah kok. Orang datang ke psikolog, ke psikiater bukan artinya kurang rohani. Enggak. Kita sadar memang ada masalah berat dalam hidup kita yang memang kita nggak bisa tangani. Waktu you nggak sayang sama dirimu, kamu nggak mau minum obat, padahal kamu harus minum obat. Itu artinya apa? Kamu nggak ngerti apa itu self-love. Sederhana kan sebenarnya. Nah ini kan menjadi detail-detail yang perlu kita paham. Teman-teman, saya mengamati lebih dalam lagi. Begini, self-love itu menjadi salah satu akar dari masalah kesehatan mental. Oke, kita lihat ya. Kenapa banyak masalah mental orang gampang terserang, depresi dan lain sebagainya. Sekali lagi, karena dia nggak bisa mencintai dirinya seperti apa yang Tuhan inginkan. Dia nggak sadar bagaimana dia mencintai dirinya. Dia cuma bisa terbawa baper, terbawa perasaan dan lain sebagainya, dan dia mau ada di situ terus-menerus. Lama-lama dia hilang sendiri. Makanya kita perlu memahami self-love lebih dalam. Tapi izinkan saya menjelaskan di awal, bagaimana dengan kita memandang self-love. Teman-teman, ada dua ekstrim. Ini hati-hati ya. Saya ngajarin self-love yang berdasarkan Alkitab, yang biblical. Itu bukan agar teman-teman jatuh di dalam dua ekstrim. Ada ekstrim yang pertama namanya apa? Terlalu mengasihi diri. Saya sebut ini lebay self-love. Wah, setiap tahun baru update-nya apa? Terima kasih untuk diriku yang sudah berjuang selama ini. Tuhan di mana? Gitu kan? Terkadang saya suka kritik loh, anak-anak yang suka story gitu. Betul nggak? Banyak kan? Asik ya, kelihatannya keren kan? Apalagi pakai lagu-lagu sekarang kan, ya kan? Pakai lagu Bernardia gitu, asik gitu kan? Ujung-ujungnya tulisannya terima kasih untuk diriku yang sudah berjuang selama ini gitu. Kalau Tuhan bisa ngomong di story ya, lu mau ngapain kalau nggak ada gua gitu? Ya, itu lebay sih, buat gue lebay. Nanti kita mau lihat ekstrimnya seperti apa kalau lebay di self-love ya. Lalu yang kedua, ini orang yang ekstrimnya selanjutnya. Itu adalah apa? Kurang mengasihi diri. Kita mau coba lihat cepat saja mengenai bagian ini. Orang-orang yang lebay dalam melihat self-love, terlalu mengasihi diri, sebenarnya punya 5 dampak buat dia. Yang pertama, orang ini akan jadi orang yang apa? Narsistik. Coba lihat kiri kanannya, ada gak orang yang di sini? Pengennya selalu jadi pusat perhatian. Pengennya selalu diperhatikan. Kenapa? Karena dia merasa diri gue gitu loh, gue sayang banget gitu, gue udah merawat diri dan sebagainya, gue pengen narsis. Pakai banyak orang akhir olahraga, jadi salah fokus. Seberapa banyak orang yang pergi ke tempat fitness bukan cuma untuk agar dirinya tuh sehat secara fisik, tapi tujuannya apa? Biar bisa narsis.
nunjukin otot dan lain sebagainya. Gue nggak salin teman-teman yang lagi fitness loh ya, karena gue juga suka gitu. Tapi sekarang gue udah ganti olahraga gitu ya. Sekarang perutnya udah buncit, udah nggak pernah sit up lagi ya. Sekarang mainnya bulu tangkis aja lah ya, kayak lebih bapak-bapak ya lebih cocok buat bapak-bapak ya daripada ngangkat beban lagi ya gitu. Beban hidup sudah berat jadinya ya. Ya, jadi gitu. Ada orang loh, dulu saya juga sama. Fitness buat apa? Bilangnya buat fisik biar sehat, tapi nggak juga. Narsis jatuhnya. Ya kan? Ada juga sih model-model kayak gitu. Ada fase-fase seperti itu. Yang kedua, jadi pribadi egois. Nggak mau peduli sama orang lain. Pengennya apa? Iya, peduli diri sendiri. Nggak bisa tuh. Ya, egois. Akhirnya ketika egois, jadi kurang empati sama orang. Jadi susah tuh. Ada temanmu yang lagi ada masalah, nggak bisa empati. Malah ngeliatnya, dasar manusia lemah. Ngomong gitu. Dasar manusia lemah gitu. Gini aja mewek, gini aja ini. Ingat ya, masalah tiap orang tuh apa? Beda. Ingat loh, keluarga juga beda-beda. Jangan pernah menyepelekan masalah tiap orang. Mungkin dia udah bisa nangis kena masalah itu, tapi mungkin dia bisa. Kenapa? Karena dia mungkin udah mengalami itu beruntut dari kecil atau lain sebagainya. Ada orang yang dimarahin sama papa mamanya langsung mewek segala macam. Mungkin dia dimarahin papa mama masih bisa selengean gitu. Ngapain sih papa mama nih gitu? Gue laporin Kaseto nih. Gitu kan? Mungkin bisa selengean gitu. Tapi ada orang yang memang gak bisa. Dia udah tahu kan masalah dia tiap hari di keluarga gimana dari kecil. Mungkin dia ngeliat mamanya dikaderin sama papanya. Dia udah sakit gitu loh hatinya. Mungkin setelah dikaderin sama papanya, mungkin dia lihat papanya nampar mamanya, nyeret-nyeret segala macam. Makanya waktu pas dia dimarahin, dia langsung tek gitu loh. Beda masalah gitu. Kita gak bisa. Makanya empati itu menjadi salah satu alasan kenapa orang kurang empati. Karena dia nggak bisa ngeliat gitu. Dia terlalu lebay sama dirinya. Seakan-akan dirinya itu menjadi orang yang paling. Jadi susah memandang orang. Ingat ya, si paling, betul. Selanjutnya apa? Sulit menerima kritik. Wah, ini sih udah anti, ini kebal banget ya. Orang model kayak gini dalam pelayanan nyebelin banget. Iya kan? Dalam kepengurusan, dalam pelayanan ini nyebelin banget. Orang kalau nggak mau dikritik, susah. Betul-betul. Pernah nggak ketemu sama orang model begini? Coba lihat kiri kanannya, jangan-jangan dia ada di sini. Jangan-jangan dia menyelinap di antara kita di sini, ya kan? Ya, orang paling nyebelin gitu, beneran. Udah tahu salah, dikritik nggak mau, gitu loh. Pas dikritik langsung bilang apa? Lu nggak menghargai gua, udah gini. Bukan masalah nggak menghargai bos, gitu. Kita nih plannya bareng-bareng, ngejar kemaksimalan bareng-bareng, excellent mau bareng-bareng gitu. Susah deh kalau orang terlalu lebay masalah self love gitu. Ujung-ujungnya bisa kayak gini, sulit terima kritik. Yang terakhir apa? Selalu cari validasi. Andai kata, ini orang juga ngeselin dalam pelayanan, tau gak kenapa? Kalau andai kata orang model kayak gini nggak pernah disanjung, dia bakal merasa pelayanannya selesai udah. Gue nggak merasa kayak berharga dalam pelayanan. Ada loh, gue pernah ketemu kasus-kasus kayak gini. Ada anak-anak yang, contohnya ya, waktu itu ada satu gereja gue tahu, anak SML ya, Sound Multimedia Lighting, itu biasanya ngurusin kabel. Lagi event keluar, jadi sewa gedung. Gulung kabel, ya biasa lah anak SML ya, ngurusin kabel segala macam. Bisa-bisanya waktu kita pemimpin itu nggak terlalu notice kepada dia gitu. Waktu pemimpin nggak terlalu notice sama mereka, enggak salamin mereka, terima kasih atau nanya, mau dibantuin gulung kabel gak? Masa majelis nanya gitu? Itu kan tugas gitu, ngerti gak? Ini orang-orang punya menuntut validasi, mencari validasi itu bisa ngambek, bisa marah loh. Dia langsung bilang, pemimpin macam apa gereja ini? Saya datang duluan, mereka pulang duluan. Saya masih gulung kabel, mana mereka mau tanya bantu gulung kabel? Mereka punya caranya sendiri untuk pelayanan kan. Nah, lihat ya, kenapa? Masalahnya validasi. Waktu kita nggak dihargai, diucapin terima kasih, kita bisa merasa tersinggung. Kenapa? Lebay self-love-nya. Merasa kita udah melakukan yang terbaik segala macam, dengan sepenuh hati gitu. Seakan-akan akhirnya udah kebablasan deh. Orang yang lebay, masalah self-love. Semoga kita nggak ada di dalam area ini. Tapi kebanyakan orang itu bisa ada di area ini sih, kurang mengasihi diri. Ini ekstrem kedua. Orang yang kurang mengasihi diri itu orangnya nggak peduli sama diri. Ini juga berlawanan ya, jadi ekstrem. Orang ini model yang pertama adalah kehilangan harga diri. Wah, dia paling gampang loh kena mental dengan semua hal. Dan dia selalu merasa dirinya kecil. Diri memang emang gue kayak gitu. Emang gue payah, emang kayak gini. Coba bayangin, orang yang punya prinsip selalu merasa dirinya payah, nggak ada gunanya, selalu salah, dia nggak bakal bisa excellent dalam apapun. Ini dia kurang mengasihi diri. Kenapa? Karena dia nggak mau ngelihat potensi dirinya apa. Dia nggak tahu dirinya itu seperti apa sebenarnya. Apa kata orang, itu akhirnya ketransfer sama dia. Yang kedua, terlalu kritis terhadap diri. Pokoknya dia nuntut dirinya, pokoknya gue harus kayak gini. Tapi masalahnya parah. Waktu dia nggak sampai ke titik itu, dia akan merasa apa? Aduh, iya emang gue nih
kurang bagus ya, gue kurang bisa dan lain sebagainya. Kenapa? Tuntutan terlalu keras sama diri. Gue mau kasih tau kalian. Kalian merasa gak? Kalian terlalu nuntut diri kalian terlalu tinggi. Sampai kalian sebenarnya nggak bisa capai itu juga. Gue dulu pernah punya pikiran ya, menuntut diri gue harus begini, ke titik ini. Tapi gue sadar gue kayak nggak mampu sih ke titik ini. Belum bisa, bukan nggak mampu. Belum bisa. Tapi orang yang kurang melihat dirinya, gitu, akan merasa bahwa, iya ya, memang gue sepayah itu ya. Gue beda sama mereka ya. Gitu. Gue terkadang selalu terjebak dan gue selalu kasih tahu, nasihatin beberapa junior gue yang ada di bawah, hamba Tuhan juga, khususnya junior, yang masih umur-umur 20, gue selalu bilang sama mereka, jangan lihat gue udah khotbah. Jangan lihat senior pastor kita khotbah tuh udah keren gitu. Mereka tuh udah puluhan tahun khotbah. Terkadang gini ya, hamba Tuhan muda juga, atau teman-teman pengurus dan lain sebagainya, itu juga ngelihat apa yang ada di konten media sosial yang lagi bagus gitu kan. Wah, ngelihat nih, pastor ini, wih khotbahnya keren banget gitu ya. Kami sebagai pastor itu juga pengen sih kayak gitu. Pengen juga sih khotbahnya inspiratif kayak gitu. Tapi kita sadar, waktu kita membandingkan diri dengan orang yang sudah levelnya memang jauh, bukan level jauh karena belajar, bukan karena pengalaman. Itu orang usia 50, 40, udah khotbah ribuan kali. Ya gue masih 30 mungkin sama pastor masih 30-an. Kita nggak bisa bandingin ke arah sana sih. Susah gitu. Ya kita bandingin, nggak perlu bandingin sebenarnya. Berjalan aja dengan anugerah Tuhan. Terkadang kita kejebak di sana, betul nggak? Gereja juga sama. Kita ngelihat konten, ini gereja ini bagus sih kan, lightingnya, musiknya dan lain sebagainya, oh rame dan lain sebagainya. Kita ngeliat itunya doang, betul nggak? Tapi kita nggak mau tahu proses mereka kayak gimana kan? Iya. Mereka udah gila-gila berapa puluh tahun mungkin. Kita nggak pernah mau tahu. Yang kita mau apa? Instannya seperti apa? Waktu kita nuntut diri kita lebih daripada itu dan kita sadar kita belum bisa. Tapi waktu kita kurang mengenal diri kita akan kalah dengan hal itu. Iya. Susah. Kita akan kalah dengan keadaan. Jadi jangan terlalu push dirimu berlebihan. Dalam anugerah Tuhan sudah cukup. Oke? Ketiga, depresi dan kecemasan. Ini sudah pasti orang ini bakal masuk ke depresi dan cemas ya. Mudah terjebak dalam perilaku yang merusak. Ini udah pasti kenapa? Karena orang yang merasa dirinya rendah, dia akan selalu berbagai cara untuk mencari komunitas yang bisa menerima dia. Ada orang-orang yang memang gue temukan. Ini orang-orang yang itu tuh apa ya? Dia tahu dirinya tuh salah, tapi dia mau terjebak di situ terus. Dia nggak mau improve dirinya. Waktu ada orang-orang yang menasihati dia, orang-orang yang lebih rohani yang menasihati dia nggak mau improve dalam hal itu. Akhirnya dia mulai mencari circle yang lain di luar. Dan akhirnya ketemu dengan circle yang ya udah, yang hancur, yang rusak. Akhirnya ujungnya ikut rusak gak? Pasti ikut rusak. Ada yang merasa, aduh kalau gue ke gereja ya, gue kayak kurang kudus nih. Buat duduk di samping pastor John, gue kayak kurang kudus nih. Mau main sama Yusuf, gue kayaknya beda level ya. Sayapnya udah tinggi ya. Gue masih kecil banget gitu. Malah ada tanduk iblis ya. Gitu kan. Makanya merasa, wah itu namanya kurang mengenal diri. Masalah itu aja, kurang mengenal diri. Tuhan aja gak pernah lihat dirimu serendah itu. Amin. Tuhan bilang apa? You adalah biji mata. Yes. Yang terakhir, sulit menghadapi tantangan hidup. Ini udah pasti. Mentalnya tempe. Teman-teman, dari ini semua, apa yang bisa kita simpulkan? Gini. Apa yang lebih maupun kurang, itu hanya akan membuat kita rapuh dalam masalah mental. Itu sudah pasti. Jadi jangan sampai lebay, jangan sampai kurang juga, oke? Ini masalahnya, gitu. Jangan terlalu lebay mengasihi diri. Dalam anugerah Tuhan saja. Tapi jangan sampai kurang banget mengasihi diri. Sampai akhirnya kita nggak peduli penampilan, kita nggak peduli kesehatan, kita nggak peduli lain sebagainya. Oke? Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam dua hal terakhir. Topik yang paling harus kita renungkan lebih dalam. Itu adalah mengenai Alkitab. Tentang self-love. Teman-teman, sebenarnya apa kata Alkitab tentang self-love? Yang gue temukan adalah Alkitab itu jauh lebih utuh ngomongin soal self-love. Dan Tuhan itu peduli sama dirimu. Lebih daripada engkau peduli sama dirimu sebenarnya. Kita lihat sama-sama. Apa kata Alkitab tentang self-love? Yang pertama, waktu Alkitab ngomongin self-love, Alkitab itu bicara soal aspek jasmani. Sama-sama katakan apa? Aspek jasmani. Waktu orang-orang bilang harus berolahraga dan lain sebagainya, ternyata teman-teman, itu bukan cuma seruan dari dunia. Tapi itu seruan dari mana? Alkitab juga sebenarnya. Lihat ya. Efesus contohnya 5 ayat 29 dikatakan begini. Sebab tidak pernah seorang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya. Sama seperti Kristus terhadap siapa? Jemaat. Teman-teman lihat. Ini kayak sebuah pernyataan retorik yang sebenarnya nggak perlu dijawab. Nggak mungkin gitu loh. Orang itu membenci tubuhnya sendiri tapi mengasuh dan merawatnya. Nggak mungkin. Ya kan? Itu kayak nggak perlu dijawab lagi. Itu udah kayak hal yang retorik gitu. Udah tahu jawabannya. Itu nggak mungkin kayak gitu. Orang kalau namanya sayang sama tubuhnya, dia pasti akan apa? Merawat tubuhnya. Itu sudah pasti gitu. Makanya teman-teman sekarang pikir ya. Dia ngomong, dia sayang nggak sama diri tubuh? Dia sayang nggak sama dirimu? Coba tanya kiri kanannya, kamu sayang nggak sama tubuhmu?
Kamu sayang nggak? Sayang nggak? Sayang nggak? Kalau bilang sayang, coba bilang. Coba yuk, besok kita cek kolesterol sama-sama yuk. Kita cek darah sama-sama yuk, gitu kan? Yuk berapa lama cek gitu? Come on. Gue punya teman umur 30-an seumuran sama gue. Beberapa bulan lalu karena stroke. Baru 32 karena stroke tiba-tiba. Dia merasa kebas sebelah kanan. Yang sangat disayangkan adalah waktu kebas dia nggak sadar itu stroke. Dia pikir cuma kesemutan biasa, setengah. Dia merasa kok kesemutan nih, dari Kamis dia kesemutan. Baru ke rumah sakit hari Sabtu, udah telat kan. Maka akhirnya langsung udah deh, kena stroke ringan bener-bener. Jadi susah buat jalan, matanya jadi jereng di sini. Tapi sekarang puji Tuhan udah kembali lagi. Teman-teman kenapa? Makannya barbar. Nasi bebek, gas aja. Soda, gas terus. Extra jus pakai susu. Ini dia. Kenapa gue kenal? Karena sahabat gue sendiri gitu loh. Gue tahu. Udah bilang, bro jangan gini lah bro. Enak bro, enak. Ya enak sih enak. Lo punya anak, lo punya istri. Masih muda-muda, masih kecil gitu loh. Kasian lo. Gitu. Aman bro, tenang aja udah gue doain. Ya. Ayo. Baru banyak orang ngomong gitu kan. Tenang gue doain bro gitu. Tuhan kuduskan. Ya kan, Tuhan sucikan. Ya iya, tapi lo gak bisa cobain diri sendiri gitu loh. Iya badan punya limit. Sadar gitu. Benar enggak? Alkitab juga ngomong mengenai hal ini. Aspek fisik itu penting. Bilang kiri kanannya, aspek fisik penting. Salvo bukan cuma bicara mental, bukan cuma bicara rohani, tapi apa? Fisik. Ada olahraga bareng pastor di sini? Puji Tuhan. Ikut semua pastor? Enggak ya. Yusuf nanti sikatin semua ya. Ya, bilang ya, aspek fisik itu penting, oke? Itu namanya cinta sama dirimu. Ya, ayo menghargai tubuh itu adalah Tuhan yang berikan buat kita. Amin. Aspek yang kedua, apa yang kita katakan tentang self love? Alkitab juga ingin notice mengenai aspek mental. Teman-teman lihat dalam Yohanes 21 ayat 17. Ini narasi yang menarik. Ini narasi tentang Yesus itu ngomong sama Petrus ya. Gini, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya. Isinya adalah, apakah kau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Kata Yesus kepadanya apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Teman-teman, kenapa gue kutip ini? Karena buat gue, Yesus itu peduli sih masalah mental kita. Itu enggak. Mungkin ya, di dalam Alkitab, satu-satunya ayat yang paling gamblang buat ngomongin masalah mental, mungkin ayat ini. Buat gue pribadi ya, ini penafsiran gue. Kenapa? Karena gue merasa di teks ini, Petrus tuh betul-betul kena mental dengan apa yang Yesus katakan. Itu enggak. Di sini kan perkataan di mana Yesus itu sudah bangkit lalu ketemu sama murid-muridnya. Secara personal dia ketemu sama siapa? Petrus. Lalu Yesus nanya, Petrus, you mengasihi aku enggak? Sampai berapa kali? 3 kali ditanya. Makanya Alkitab notis apa? Waktu Yesus nanya ketiga kalinya, maka sedih hati Petrus. You tahu sedih hati itu artinya apa? Itu kayak orang kena mental banget loh. Bukan cuma sedih kayak, ih kenapa sih Yesus gak percaya banget sama gue? Enggak, bukan cuma itu. Bukan sekedar sedih kayak gitu, bukan. Tapi langsung menusuk ke mentalnya Petrus. Kenapa? Dia harus jadi pribadi yang sangat rapuh di titik itu. Karena dia sadar semua dosa-dosa di masa lalu. Ada penafsir yang bilang, mengenai 3 kali itu bicara soal apa? Bicara soal dia menyangkal Yesus 3 kali. Gue kurang setuju dengan hal itu. Yesus bukan bicara soal Petrus bukan pernah nyangkal Yesus 3 kali. Memang pernah, tapi maksud di sini kayaknya bukan ke arah sana. Buat gue menemukan di Alkitab ada 3 alasan kenapa Yesus nanya sampai 3 kali. 3 alasan ini adalah jawaban Petrus sebelum atau sesudah Yesus ngomongin soal pemberitaan kematian dan kebangkitannya. Jadi waktu Yesus ngomongin kepada murid-muridnya, ada 3-4 kali Yesus ngomongin anak manusia nanti akan mati dan akan bangkit pada hari ketiga. Itu respon murid itu macam-macam. Nah Petrus itu di saat-saat seperti itu selalu ngomong, Tuhan sekalipun mereka menangkap engkau, aku sekali-kali tidak akan pergi. Ini kalau lihat di Alkitab, di narasi sinoptik itu, Matius, Markus, Lukas, itu ada 3 kali Petrus ngomong dalam kejadian yang berbeda. Dan 3 keadaan Petrus ngomong itu meliputi apa? Petrus tuh merasa apa? Dia lebih rohani daripada yang lainnya. Yang kedua, Petrus merasa apa? Dia itu lebih tahan fisiknya daripada yang lainnya. Yang ketiga, Petrus merasa apa? Dia itu lebih ngerti soal hal-hal surgawi daripada murid-murid lainnya. Lihat ya, gara-gara kesombongan Petrus, yang cepat dia ngomong, Tuhan sekalipun banyak orang nangkap, sekalipun kau harus mati, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kau. Itu 3 kali Petrus ngomong sama Yesus. Dan waktu Yesus bangkit, betul,
Petrus kalah sama ayam kan? Kohok, kohok, kohok. Cabut dia. Wah gila, udah 3 kali nih gue nyangka lagi kan. Ditambah 3 lagi, udah 6 kali gitu. Hancur hidupnya. Yesus datang, masih nyari dia, ketemu dia. Yuk bayangin aja. Orang udah pernah buat salah sama orang. Habis itu didatengin sama orang yang pernah dijahatin sama dia. Karena mental gak kira-kira? Datang itu bukan buat nuding dia salah. Tapi datang untuk mengasihi. Gila sih, itu gue yakin kena mental. Makanya Alkitab di Roma bilang ini. Meletakkan bara di kepala musuh. Itu tetap melakukan yang baik sama orang maksudnya. Itu seakan-akan kita nggak langsung lempar bara ke mukanya. Tapi pelan-pelan meletakkan bara ke kepalanya. Dengan kebaikan-kebaikan kita. Orang tuh bahkan kebakaran sendiri. Kenapa sih dia udah gue jahatin tetap baik? Salah satu cara untuk tetap respect sama orang yang jahat sama kamu adalah dengan cara apa? Tetap lakukan yang baik buat dia. Dia nggak boleh tergerus sama hal itu. Maka Yesus bilang, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balas kejahatan dengan kebaikan. Salah satu cara untuk meletakkan bara di kepala musuh. Nah ini Yesus lakukan, datang sama Petrus, bukan menuding dia. Mana kemarin orang yang ngomong kohar-kohar gitu, mau mengasihi gua, mana batang hidungnya, masih berani gak? Enggak, Yesus nggak ngomong itu sama Petrus gitu. Yesus datangin dia, Petrus, you betul nggak mengasihi aku? 3 kali Petrus sedih, dia kena mental. Teman-teman tahu, Yesus sebenarnya bisa ninggalin Petrus dalam detik itu. Kalau mungkin gue jadi Petrus, gue jadi Yesus, gue mungkin akan berpikir, kena mental kan? Udah lu sendirian rasain, lu harus memang diajar kayak gitu. Nyadari dosa ya kan? Kayaknya udah seneng banget, betul gak? Kita lebih sering sama orang kan kayak gitu kan? Lu harus sadar dosa lu kayak gini. Giliran orang udah kena mental, iya gue sadar, gue minta maaf ya. Kita cabut aja pergi gitu. Kita gak peduli lagi sama orang itu. Tahu orang itu bergumul dalam rasa gak enak di hatinya seperti apa? Itu Petrus, persis. Yang puji Tuhannya adalah apa? Kenapa di dalam bagian ini Yesus itu sangat ngerti soal aspek mental? Karena waktu Yesus ngomong sama Petrus yang terakhir, katanya apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku. Teman-teman, itu perkataan Yesus yang indah banget untuk membangkitkan mental Petrus lagi. Petrus, Yesus tuh mau ngomong, Petrus, sekalipun you pernah melanggar, sekalipun you pernah membuat hatiku sedih, dan kamu sekarang kena mental dengan kesalahanmu, aku tidak akan tinggalkan kamu. Wow. Yesus bilang apa? Aku tetap mau percayain pelayanan yang luar biasa sama kamu, Petrus. Wow. Itu artinya apa? Yesus memang gak mau kita ada di masalah mental gitu loh. Yesus gak mau kita kalah sama masalah mental, amin? Yesus mau kita tuh kuat dalam hal itu. Kenapa? Karena Yesus yang selalu support kita. Dia sumber pengharapan kita. Waktu banyak orang bilang kamu udah bisa ngapa-ngapain, kamu udah gak ada bisa harapan sama sekali, ingat apa kata Yesus? Gembalakanlah domba-dombaku. Kepada orang yang sangat kena mental pada waktu itu. Itu adalah Petrus. Itu adalah Petrus. Kalau Yesus peduli dengan mental, Yesus peduli juga dengan mental. Yesus peduli. Ini self-love namanya. Bukan sekedar masalah fisik itu jaga, tapi mental Yesus perhatikan juga. Yang terakhir, apa yang Alkitab katakan mengenai hal ini? Aspek rohani. Teman-teman lihat. Ini 3 aspek yang sangat holistik dan betul-betul utuh kalau gue lihat dalam Alkitab. Aspek rohani, 1 Korintus 5 ayat 19. Ayat yang populer buat kita lihat. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah apa? Bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Teman-teman, dalam bagian ini nampaknya Paulus juga ngomong, ingat loh teman-teman ya, tubuhmu itu jangan sembarangan dipakai. Dan ayat berikutnya dalam ayat ini, ayat 20 khususnya, itu Paulus ngomong apa? Karena kamu sudah diselamatkan, hidup dan matimu itu milik siapa? Milik Tuhan. Tubuhmu sekarang waktu kamu masih hidup, memang punya kamu sih. Kamu punya nama buat tubuh ini. Tapi ingat, waktu kamu percaya sama Yesus, kamu gak berhak sama tubuhmu. Jadi jangan sembarangan sama tubuhmu. Kenapa? Karena lewat tubuhmu, Roh Kudus itu berdiam di dalam. Amin. Jadi itu perhatikan aspek rohani. Nah 3 aspek ini sebenarnya saling berkait satu dengan lain. Waktu Alkitab ngomongin soal self-love, ingat, Alkitab bicara soal aspek yang sangat utuh. Alkitab peduli dengan masalah mental kita. Alkitab peduli dengan masalah fisik kita. Karena kita peduli dengan masalah apa? Rohani kita. Ulangin 3 hal ini. Yang pertama apa? Aspek fisik, ya, jasmani. Yang kedua apa? Aspek mental. Yang ketiga apa? Aspek rohani. Ini 3 yang saling berkaitan satu dengan lain. Makanya gini, kita bisa simpulin. Alkitab itu ingin kita mengasihi diri di dalam keutuhan dan keseimbangan. Oke? Tidak lebay, tidak kurang juga. Amin? Kita baca kalimat ini. 1, 2, 3. Alkitab ingin kita mengasihi diri di dalam keutuhan dan keseimbangan. Ingat, jangan melulu bicara soal fisik. You nggak bisa jaga makan doang,
tapi rohanimu bobrok, itu nggak seimbang. Lu nggak bisa cuma datang gereja pelayanan rohani kelihatannya oke, tapi masalah makannya nggak dijaga, itu nggak seimbang. Ya, jangan kelihatan cuma 2 aspek doang, masalah mentalnya nggak diurusin, itu nggak seimbang. Waktu you punya masalah mental, udah mulai merasa bergumul berat, nggak bisa sendirian, cari orang yang lebih dewasa dari cerita dengan hal itu. Oke? Nah ini asal keseimbangan. Yang terakhir kita akan tutup. Apa kaitannya semua dengan Injil, teman-teman? Tentu Injil akan lebih ngomongin hal yang detail buat hal ini. Teman-teman, Injil itu bicara soal apa sih? Injil itu kan bicara soal kita yang berdosa itu tuh diselamatkan oleh Yesus. Kenapa? Karena kita ingin dikatakan oleh Dia bahwa engkau adalah pribadi yang begitu berharga bagiku. Itu Injil, teman-teman. Tanpa engkau bisa melakukan yang terbaik buat Tuhan, Tuhan tetap mati buatmu. Itu Injil. Sebelum kau bisa pelayanan, sebelum kau bisa melakukan yang terbaik buat Tuhan, Tuhan tetap menebusmu. Itu namanya Injil. Jadi Injil itu bicara apa? Kamu bobrok, tapi kamu disayang. Itu Injil. Oke? Kamu bobrok, tapi kamu disayang. Kamu ditebus, kamu diselamatkan. Itu definisi dari Injil sebenarnya. Apa kaitan semua dengan self-love, teman-teman? Oke? Kita mulai yang pertama. Teman-teman, kita harus sadar, kita itu sulit untuk mengasihi diri sendiri. Setuju nggak? Sekalipun kita udah tahu nih, ini 3 aspek nih. Keluar dari sini bisa aja tuh kita mulai melengos lagi, betul? Makan sembarangan lagi, ya kan? Nggak peduli sama aspek rohani, masalah mental juga, aduh kena mental terus gitu. Kita bisa kalah dengan hal itu. Teman-teman, makanya lewat perspektif Injil kita harus gini loh, sadar bahwa kita itu memang sulit mengasihi diri. Sama-sama katakan yuk, 1, 2, 3 lah. Sadar kalau kita apa? Sulit mengasihi diri. Setuju apa setuju? Setuju pasti, sulit. Saya pun sama, sulit gitu. Saya pun tetap harus diomelin istri buat jaga makan. Sampai sekarang. Saya suka banget nasi bebek Madura tuh, suka banget ya. Istri saya ngomel-ngomel, kok itu tahu gak minyaknya banyak? Gimana? Aduh, tapi minyaknya pakai kluwak itu paling enak gitu kan. Bahkan bebek Madura gak pakai minyaknya gimana? Aduh, bukan bebek itu mah, bener gak? Aduh, cuma remah-remahan gak enak gitu. Ya kan harus ada minyak. Terkadang saya juga harus dibawelin. Makanya saya harus sadar. Sebenarnya diri saya mau sekuat apapun, terkadang juga susah untuk mengasihi diri sendiri. Teman-teman tahu, tapi ini adalah pijakan yang paling bagus untuk kita ngerti soal Injil. Melihat self-love di dalam kekuatan Injil. Kita nggak bisa tiba-tiba pulang. Saya kasih PR sama teman-teman. Come on, 3 hal itu jaga ya semuanya ya. Pulang, berjuang, harus ikut olahraga. Ya. Makan, akuntabilitas ke pester. Harus 4 sehat 5 sempurna. Gitu ya. Mental terganggu, datangin sama dia. Pokoknya semua akuntabel. Ke pester gitu. Nggak bisa saya kasih tugas itu, nggak mungkin teman-teman. Nggak mungkin. Makanya saya nggak akan biarkan teman-teman keluar dengan perspektif seperti itu. Saya akan ajak kita untuk melihat. Ingat, waktu teman-teman ngerti soal konsep Injil, mengenai self-love, teman-teman harus menyadari yang paling pertama. Pijakan paling pertama, you harus sadar, you tidak bisa untuk mengasihi diri sendiri sebenarnya. Sulit, itu hal yang betul-betul sulit. Makanya ada satu ayat yang bagus sekali, 1 Yohanes 4 ayat 10. Kita sama-sama baca ayat ini. 1, 2, 3. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Teman-teman, ayat ini tuh menjadi jawaban buat kita. Dikala kita mungkin sulit untuk bisa berjuang, bisa mengasihi diri kita sendiri, kita dapat kekuatan baru. Menjadi alasan kenapa kita harus mengasihi diri sendiri. Itu semua karena apa? Karena Allah sudah mengasihi kita. Katakan amin. Ya kan? Jadi kita mengasihi diri sendiri bukan karena apa? Ngejar sehat. No. Bukan karena ngejar sehat mental, ngejar sehat fisik, ngejar sehat rohani. Bukan itu alasannya. Kenapa you harus peduli sama self-love? Sama mengasihi diri sendiri? Karena apa? Karena Allah sudah terlebih dahulu mengasihi Anda semua. Makanya kenapa Anda harus pegang ini sendiri? Waktu Allah mengasihi kita, itu artinya apa? Memang kita itu pada dasarnya nggak bisa mengasihi diri sendiri. Itu jawaban juga. Kenapa Allah butuh mengasihi kita? Agar kita tuh tahu gitu loh. Sebegitu pedulinya Allah sama kita, maka kita harus peduli juga sama diri kita. Itu kita harus gantung di sana. Makanya buat saya, usaha self-love itu tanpa memahami God's love, itu adalah usaha yang hanya berpusat pada diri sendiri. Sama-sama kita katakan, 1, 2, 3. Usaha self-love tanpa memahami apa? God's love adalah usaha yang hanya berpusat pada diri sendiri, atau disebut dengan self-centeredness. Itu udah pasti gitu. Kayak waktu pulang, wah aku mau nih menjaga kesehatan fisikku. Kok percaya lu bakal jadi orang yang narsis kalau lu gak ngerti God's love? Betul?
Lo mau ngomong soal rohani, gue harus kuat masalah rohani ini, harus rajin saat teduh lebih atau lain sebagainya. Kalau lo nggak mau mendasar ini sama kasih Tuhan buat hidup lo bakal jadi orang yang legalistik. Lo akan merasa lebih tinggi nanti rohani daripada yang lain. Itu salah. Orang yang ngerti soal rohani nggak akan merasa dirinya lebih tinggi dari yang lain. Amin. Dia akan merasa apa? Dirinya berdosa juga. Waktu gue bisa menjalani perintah Tuhan, itu anugerah buat gue. Yes, itu orang yang ngerti Injil. Kalau lo nggak mendasari tentang Allah adalah mengasihi lo terlebih dahulu, waktu lo bicara soal mental, lo akan merasa diri lo lebih oke daripada orang yang lain. Dan lo akan memandang semua orang itu yang punya masalah depresi dan sebagainya adalah orang yang lemah. Lihat, itu artinya you berpusat sama diri sendiri waktu self-love. Bagus gak buat diri sendiri? Mungkin self-love akan menolong, tapi tidak akan sampai kepada Tuhan. Nah, dan lo akan berputar di lingkaran setan itu. Dan sekuat apa sih lo bisa mengasihi diri sendiri? Tuhan mau bilang, you bakal jatuh lagi nanti. Makanya kita harus gantung kepada siapa? Kepada kasih Tuhan. Ya. Waktu kita mau belajar mengasihi diri sendiri, ingat kuncinya apa? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Tanpa Tuhan kita tidak mungkin bisa mengasihi diri kita sendiri. Amin teman-teman. Yang setuju kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, self-love dalam Injil itu pasti dikaitkan dengan siapa? Kristus. Itu sudah pasti. Nah, ini ayat yang bagus ya. Kenapa? Karena ayat ini adalah ayat lanjutan dari ayat yang tadi. Ayat sebelumnya dari ayat yang tadi. Ini tentang self-love-nya Kristus. Ini saya temukan di dalam Alkitab. Teman-teman gini, 1 Yohanes 4 ayat 9 bilang, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa, saya pengen kita baca kalimat selanjutnya. 1, 2, 3. Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Coba perhatikan, Allah telah mengutus anak yang tunggal ke dalam dunia. Teman-teman, biasanya kita belajar self-love dari tadi. Kelihatannya self-love hanya dibenturkan dengan kita mencintai diri kita sendiri. Sehingga akhirnya kita punya kesadaran, dan akhirnya kita beres dalam 3 aspek. Betul tidak? Ya kan? Kalau teman-teman nangkep khotbahnya. Tapi saya mau tutup, bukan bicara soal itu. Self-love yang sangat utuh itu bukan cuma bicara engkau dengan dirimu sendiri. Tapi sebenarnya engkau juga bisa menolong orang lain. Itu self-love yang betul. Karena buat Yesus dalam bagian ini, cara Yesus untuk menunjukkan self-love itu beda sama kita. Maka kita harus melihat kepada sang panutan kita, teladan yang sempurna ini. Kenapa? Karena Kristus mengasihi diri sendiri dengan cara apa? Memberikan diri. Jadi self-love nggak pernah membuat orang menjadi selfish. Itu tidak mungkin. You tidak mungkin bisa bilang, aku tuh mengasihi diri sendiri, keren. Aku sudah, masalah ini sudah aman. Tapi kalau lu jadi orang yang betul-betul hanya orang yang berpusat diri sendiri, yang selfish, itu bukan self-love namanya. Ini harus lihat kepada Kristus. Kristus mengasihi diri dengan cara apa? Memberikan diri. Itu salah satu cara Yesus mengasihi diri. Teman-teman, Yesus sampai sejauh mana memberikan diri kepada sesama juga. Ingat, self-love itu bukan bicara soal kita. Tapi self-love itu bicara soal apa? Kami. Teman-teman, yuk komunitas di tempat ini. Kalau memang mencintai diri sendiri, ingat, cinta diri itu tidak mungkin sampai kepada diri sendiri saja. Tapi juga dirasakan, dipancarkan kepada teman-teman sesama. Even ini di gereja ini, di komunitas ini. Maka yang terakhir, kita bisa lihat bukan? Di dalam Kristus, self-love itu bukan hanya memulihkan cara pandang kita melihat diri sendiri. Namun juga menggerakkan kita untuk peduli kepada sesama gambar Allah. Teman-teman ingat, yang punya masalah bukan you doang. Kalau kamu bisa bebas dari itu, karena kamu ngerti self-love yang benar berdasarkan Alkitab, juga harus memberikan diri kepada orang lain. Amin. Coba bilang ke kiri kanannya, aku sayang sama kamu loh. Nggak, cewek cowok nggak apa-apa, ngomong aja ya. Jangan baper, tapi ingat loh ya. Oke, amin teman-teman. Ya, kita sama-sama baca kalimat yang terakhir sebelum kita tutup. 1, 2, 3. Di dalam Kristus, self-love bukan hanya memulihkan cara pandang kita melihat diri sendiri, namun juga menggerakkan kita untuk peduli kepada sesama gambar Allah. Amin teman-teman. Kasih tepuk tangan yang terbaik untuk Yesus. Haleluya. Tepukkan kepalamu, kita datang kepada kita berdoa.